Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya peserta Basis Data 2 dari Teknik Informatika S1 Universitas Muhammadiyah Magelang. Insya Allah ini akan menjadi kelas daring kita selama pembelajaran khususnya di masa pandemi. Yang pertama kali kita akan membahas tentang Introduction Database atau sekilas tentang database. Nah di sini teman-teman saya ingin menyemangati dulu, memotivasi dulu di mana walaupun sekarang dalam kondisi pandemi dan kelasnya mayoritas adalah daring, be a smart student. Be smart even though lecturing with virtual class. Fight laziness by trying without complaining. Karena teman-teman sebetulnya yang utama tuh ikhtiar dulu. Masalah nanti hasilnya kayak gimana itu nanti. Nah, di sini saya akan mereview terkait database, di mana database merupakan himpunan kelompok data yang saling berhubungan, yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali. Maksudnya apa sih? Nah, di basis data 1 kita sudah pernah membahas bahwa database itu adalah sebuah repositori data, di mana data adalah fakta-fakta yang kita simpan sehingga secara sistematik, secara terstruktur kita bisa akses kembali, khususnya di dalam sebuah sistem informasi. Nah, di sini apa sih komponen database itu? Nah, komponen database yang pertama, teman-teman, yaitu hardware-nya, di mana dari komputernya, memorinya, storage-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman pegang tuh secara fakta, secara servernya itu, nah itulah hardware-nya. Nah, hardware itu pun bervariasi. Ada yang PC dijadikan server, bahkan ada yang server high-end atau PC high-end untuk skala corporation atau perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu sistem operasi atau operating systemnya. Nah, kalau kita bahas OS-nya, teman-teman sudah paham. Tentunya kalau misalnya berbasis server seperti Windows Server atau Sun Solaris, atau kalau misalnya mau berbasis yang biasa nih, ya berbasis Windows aja. Nah, atau Linux, Ubuntu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang lain terkait komponen database yaitu Database Management System, DBMS. Nah, DBMS ini fokus untuk yang SQL database atau yang relational database. Nah, tujuannya adalah untuk memaintain data secara jumlah besar sehingga mudah diakses, mudah untuk kita ambil datanya, untuk kita ambil informasinya. Nah, selanjutnya yaitu basis data. Nah, untuk basis data atau database itu berarti skemanya. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah satu DBMS, misalnya kita contohkan di kampus. Di dalam kampus itu satu DBMS bisa mengelola banyak database. Kenapa? Database-nya keuangan, database-nya akademik, database-nya kepegawaian, dan masih banyak lagi. Di mana satu server database ini mengelola banyak sekali skema database. Nah, selanjutnya terkait user dan aplikasi lain. Ini adalah user-user yang memiliki otorisasi untuk bisa masuk ke dalam database. Contohnya, saat misalnya yang bisa masuk ke dalam database keuangan tentunya adalah Kabiro Keuangan. Bagaimana jika kepala biro akademik akan masuk? Tentunya hanya sebatas view ataupun jika diizinkan. Ataupun aplikasi lainnya. Nah, di sini terkait relational database, teman-teman, bahwa relational database ini akan lebih mudah kalau kita sebut sebagai SQL databases atau RDBMS. Nah, ini adalah istilah-istilah penting yang mana teman-teman harus mulai perhatikan. Karena sebagai kata kunci untuk memudahkan teman-teman dalam browsing atau googling. Nah, untuk RDBMS sendiri ternyata dia punya lawannya atau versusnya. Di sini ada relational database dan non-relational databases. Nah, kalau relational databases gampangnya itu adalah yang menggunakan bahasa SQL, Structure Query Language. Nah, untuk yang non-relational database maka dia sering disebut dengan NoSQL, not only SQL. Kenapa? Karena dia sifatnya lebih luas. Di sini teman-teman bisa lihat di slide bahwa contoh relational database seperti MySQL, SQLite, dan Postgre. Sedangkan untuk NoSQL atau non-relational databases itu seperti Cassandra, HBase, MongoDB, and Neo4. Nah, untuk lebih detailnya bahwa
Relational database work itu teman-teman bisa lihat dia seperti tabel, di mana ada primary key di situ, ada baris di situ, dia ada kolom di situ. Nah, di sini kalau misalnya kita lanjutkan dengan not only SQL, bahwa non-relational databases itu fokusnya itu dia lebih ke kolom family, graph, document, and key value. Jadi teman-teman kalau misalnya yang SQL databases yang akan teman-teman pelajari di basis data 2 ini hingga akhir, itu fokusnya seperti belajar sifatnya yang bentuknya tabel, di mana ada baris, di situ ada kolom, di situ ada kunci. Nah, namun untuk not only SQL atau non-relational databases itu dia sudah beda. Cara berpikirnya adalah semua data itu dijadikan satu hanya dengan satu kolom, dikenali dengan satu kolom. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu dikenali seperti graph. Jadi kalau teman-teman belajar graph di Discrete itu mempelajari datanya agar bisa terhubung, itu adalah not only SQL. Dan yang selanjutnya adalah dokumen. Jadi misalnya ada data-data attachment itu atau cloud itu, nah itu menggunakan NoSQL. Dan yang terakhir key value. Contohnya seperti teman-teman di dalam sosmed. Sosmed teman-teman melakukan feed, upload atau unggah feed, di mana di dalam feed itu ada hashtagnya, ada statusnya, ada emoticonnya, ada komentarnya, terus ada yang mention, itu akan dikenali dalam satu key. Nah, itu untuk not only SQL dan SQL databases. Nah, terus bagaimana bentuknya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau RDBMS dia fokusnya adalah pada tabel tertentu, terstruktur, tersistematis. Sedangkan kalau pada not only SQL itu dia secara utuh dikenali dalam satu skema. Maka akan lebih ngirit ya atau lebih hemat dalam penyimpanan data. Maka kita tahu, bayangin saja seperti Twitter, Instagram, kemudian TikTok dan sosial media yang sangat banyak sekali usernya mengunggah, tapi servernya itu tidak pernah kita dengar ada server jebol gitu ya. Karena apa? Mereka menggunakan NoSQL. Nah, selanjutnya di mana kalau kita nanti akan tetap bertahan di relational databases, kenapa? Karena memang sistem informasi yang kita gunakan di sekolah, di kantor, di perusahaan masih berfokus pada relational databases. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semakin meningkat scale up itu maka akan butuh RAM yang besar, CPU yang besar, dan hard disk atau kapasitas yang besar. Sangat berbeda dengan non-relational databases atau NoSQL, di mana dia membutuhkan commodity hardware. Maka kenapa teman-teman juga belajar terkait parallel computing? Karena di sini hardware yang terpisah itu dikenali oleh NoSQL itu menjadi satu kesatuan. Nah, begitulah teman-teman untuk pembahasan Introduction Databases hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.